Kami dari kelompok The High Human of Resources akan menyajikan film pendek berjudul Penerapan Vektor. Perkenalkan, nama saya Maulana Arifan, absen 19 dari kelas 43. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Julia Madani, absen 31. Perkenalkan, nama saya Leilani Nurhanita, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Udayana, nomor absen 33. Rencana kamu saat liburan nanti mau kemana? Kalau aku sih paling di rumah aja. Kalau kamu mau kemana nih rencananya? Aku sebenarnya ingin ke Bali, tapi kalau sendirian kan sepi. Gimana kalau kamu ikutlah? Loh, aku juga pengen ke Bali. Kalian nggak mau ngajak aku gitu? Aku rencananya nggak punya rencana nih untuk ngisi liburanku. Gimana kalau kalian ngajak aku? Gimana kalau kita bertiga pergi ke Bali? Wah, pasti seru ini, iya kan? Iyalah. A few moments later. Droidro. Hei, kalian pada ngapain? Main di sini kok nggak ngajak-ngajak sih? Tuh jangan ngajak kamu, tapi kamu sih tidur. Oh, ngomong-ngomong, kalian di sini pada ngapain sih? Rencananya Sherin mau liburan ke Bali, terus dia ngajak kita ikut pergi juga ke Bali. Loh, wah sebenarnya sih aku juga pengen ikut ke Bali, tetapi aku mau pergi ke rumah nenekku di Jakarta. Loh. Ya udah, kamu ke rumah nenekmu aja. Loh. Iya Andra, mending kamu ke rumah nenek kamu aja. Terus nanti kita ke sana naik apa? Lebih baik kita naik kapal aja, Rin. Lebih murah. Selain itu juga bisa menikmati panorama alam di sana. Loh. Wah, iya juga ya. Jarak dari Pulau Bali dari sini kan jauh. Kira-kira jaraknya itu berapa ya? Wah, iya juga ya. Ini kan bisa kita hitung menggunakan vektor. Ayo coba kita hitung bersama-sama. Jarak dari sini sampai ke Selat Bali angkanya terlalu besar. Jadi ini kita misalkan konteksnya adalah perahu dan angkanya dalam skala yang kecil. Iya juga ya. Ya udah, kamu buat dengan angka yang kecil saja untuk memudahkan dalam menghitung. Jadi gini, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 meter per sekon dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Diketahui kecepatan arus sungai 6 meter per sekon. Jika perahu sampai di seberang sungai setelah 2 menit, maka berapa jarak tempuh perahu tersebut? Terus jawabannya bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Kamu gak bisa, Dra. Lihat nih, aku juga gak bisa. Walah, rupa-rupa kamu gak bisa ngerjain sih. Jangan bilang nggak bisa dulu. Pertama kita ilustrasikan. Sebuah perahu menyeberangi sungai dengan kecepatan 10 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat terhadap arus sungai. Diketahui kecepatan sungainya 6 meter per sekon. Jika perahu sampai di seberang setelah 2 menit, maka berapa jarak tempuh perahu? Untuk menjawabnya, kita bisa mengilustrasikan terlebih dahulu. Garis hijau menunjukkan kecepatan perahu. Garis biru menunjukkan kecepatan arus sungai. Antara kecepatan perahu dan kecepatan arus sungai diketahui membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah mencari jarak dari titik A sampai ke titik B. Untuk mencari jarak, kita menggunakan rumus kecepatan resultan. Yang diketahui adalah kecepatan perahu 10 meter per sekon, kecepatan arus sungai 6 meter per sekon, sudutnya 60 derajat, waktunya 2 menit,
Jarak tempuh yang ditanyakan adalah jarak tempuh dari titik A sampai titik B. Jawab. Pertama kita mencari kecepatan resultan. VR sama dengan akar dari VP kuadrat ditambah VS kuadrat ditambah 2 dikali VP dikali VS cos 60 derajat. Sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 6 cos 60 derajat adalah setengah. Sama dengan akar dari 100 ditambah 36 ditambah 60. VR sama dengan akar dari 196 sama dengan 14 meter per sekon. Jadi kecepatan resultannya adalah 14 meter per sekon. Karena yang ditanyakan adalah jarak dan sudah diketahui waktunya, maka kita menggunakan rumus jarak sama dengan VR dikali T. V-nya adalah kecepatan resultan. T-nya waktunya adalah 2 menit, kita ubah menjadi sekon, yaitu 120 sekon. 14 dikali 120 sama dengan 1680 meter. Jadi jaraknya adalah 1680 meter. Jadi jaraknya 1680 meter. Kalau kalian mau menghitung jarak dari sini sampai ke Selat Bali, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian paham kan? Iya, aku paham. Tetapi perahu sama kapal itu kan sama-sama penerapan vektor kan? Iya. Kok bisa disebut dengan penerapan vektor? Kenapa? Karena kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan gerak arus sungai. Coba kamu gambarkan, aku kok masih belum paham sih. Seperti ini. Oh jadi gitu ya. Lalu kenapa pada saat kapal berlayar nahkodanya kok nggak tersesat atau bingung arah sih? Sebuah kapal di tengah laut dapat berlayar karena bantuan navigasi. Seorang navigator dapat menentukan posisi kapal dengan bantuan peta dan kompas. Informasi kapal tersebut disajikan dalam bentuk vektor. Jadi, manakala kapal tidak bertemu dengan daratan, mereka bisa menggunakan itu untuk dijadikan acuan. Wah, ternyata vektor itu berperan penting dalam kehidupan ya. Betul juga kamu, Nang. Ternyata belajar vektor itu juga sangat menyenangkan ya, dan nggak kalah serunya dengan bermain game. Iya kan, Nang? Iya sih, tapi kan lebih asik liburan ke Bali. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a DJ Us Magazine and Productions. as mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a pipe, as dark as the night, as sweet as a song, as bright as a wolf, as warm Minutes as play a DJ Us Magazine and Production. pretty